Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke Sobat Smart, jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang demokrasi liberal. Dan menurut Presiden Soekarno, demokrasi liberal ini tidak cocok nih dengan kepribadian bangsa Indonesia dan ingin menggantinya menjadi demokrasi terpimpin. Jadi kali ini aku mau membahas tentang kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai dengan 1965. Yuk kita simak bareng-bareng ya. Oke, jadi latar belakang demokrasi terpimpin itu satu. Yang pertama karena adanya ketidakstabilan politik di Indonesia. Jadi partai politik ini saling bersaing nih dan saling menjatuhkan. Karena mereka masing-masing lebih mementingkan kepentingan partainya nih daripada kepentingan bersama. Yang kedua karena gagalnya Dewan Konstituante membentuk undang-undang yang baru. Nah ini Dewan Konstituante ini kan merupakan hasil pemilu tahun 1955 ya. Ternyata mereka tidak berhasil nih menjalankan tugasnya untuk membentuk undang-undang yang baru pengganti UUD-S tahun 1950. Dari latar belakang tersebut, Presiden Soekarno berkeinginan nih menyederhanakan partai politik yang menang dalam pemilu tahun 1955 dan mengganti demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin. Tanggal 21 Februari tahun 1957, di hadapan tokoh politik dan militer, Presiden Soekarno menawarkan konsepsinya nih dengan membentuk kabinet berkaki 4 atau kabinet koalisi yang terdiri dari PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Demokrasi terpimpin ini merupakan suatu gagasan pembaharuan kehidupan politik, sosial, dan ekonomi atau yang dikenal dengan konsepsi presiden tahun 1957. Ingat ya, pada masa demokrasi liberal, Indonesia berganti-ganti kabinet dari kabinet Natsir sampai dengan kabinet Juanda. Nah, ini kan merupakan keadaan politik yang tidak stabil ya guys. Makanya presiden menawarkan nih bagaimana kalau demokrasi liberal kita ganti menjadi demokrasi terpimpin. Nah, untuk merealisasikannya menuju demokrasi terpimpin, yang pertama, Soekarno membentuk Dewan Nasional pada tanggal 6 Mei tahun 1957. Melalui panitia perumusan Dewan Nasional, dibahas mengenai usulan kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hal ini diusulkan oleh Letjen Nasution sebagai KSAD. Atas usulan dari Letjen Nasution ini sebenarnya banyak nih pihak-pihak yang tidak menyetujui dengan kembalinya ke Undang-Undang 45. Tetapi akhirnya dengan musyawarah akhirnya Soekarno sepakat untuk kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian yang kedua adalah Presiden Soekarno mengeluarkan surat keputusan tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin untuk kembali ke Undang-Undang tahun 1945 yang kemudian disampaikan kepada anggota DPR yang berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar. Kemudian tanggal 3 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan para pemangku kepentingan seperti Ketua DPR, pimpinan menteri, Perdana Menteri, Dewan Nasional, dan pemangku kepentingan yang lain. Mereka mengadakan pertemuan untuk apa nih? Untuk mendiskusikan langkah apa sih yang seharusnya diambil bangsa Indonesia kedepannya mau bagaimana nih? Akhirnya mereka sepakat untuk memberlakukan kembali Undang-Undang tahun 1945. Tanggal 5 Juli tahun 1959 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Presiden mengumumkan dekret presiden yang memuat 3 hal nih. Nah, ini awal mulanya dari demokrasi terpimpin. Yang pertama, pembubaran Dewan Konstituante. Yang kedua, menetapkan Undang-Undang tahun 1945 dan tidak berlakunya kembali UUD-S tahun 1950. Dan yang ketiga adalah pembentukan MPRS dan DPAS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara.
Nah, dekret ini mendapat sambutan baik nih dari masyarakat Indonesia karena selama kurang lebih 10 tahun merasakan ketidakstabilan politik nih. Kehidupan sosialnya juga tidak stabil. Nah, dengan dikeluarkannya dekret presiden menjadi tanda berakhirnya masa demokrasi liberal dan menuju demokrasi terbaru yaitu demokrasi terpimpin. Lalu bagaimana sih kehidupan politik bangsa Indonesia setelah diterapkannya demokrasi terpimpin? Dalam peringatan HUT RI pada tanggal 17 Agustus tahun 1959, Soekarno berpidato nih dengan judul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Dalam pidatonya, beliau menguraikan ideologi demokrasi terpimpin yang isinya mencakup revolusi, gotong royong, demokrasi, anti-imperialisme, dan kapitalisme, anti-demokrasi liberal, dan perubahan secara total. Nah, setelah Presiden Soekarno mengemukakan pidatonya itu, kemudian DPAS nih mengusulkan agar amanat Presiden tanggal 17 Agustus tahun 59 dijadikan GBHN. Apa itu GBHN? GBHN adalah garis-garis besar haluan negara. GBHN akhirnya disetujui oleh Presiden Soekarno dengan nama Manipol, yaitu Manifesto Politik Republik Indonesia. Nah, Manipol ini mencakup apa saja sih? 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua adalah Sosialisme Indonesia. Yang ketiga adalah Demokrasi Terpimpin. Yang keempat adalah Ekonomi Terpimpin. Dan yang terakhir adalah Kepribadian Indonesia. Nah, Manipol ini kan mencakup 5 nih yang kemudian disingkat menjadi USDEK. Nah, makanya GBHN-nya namanya Manipol USDEK. Undang-Undang Sosialisme, Demokrasi, Ekonomi, dan Kepribadian Indonesia. Nah, tindakan-tindakan presiden dalam menegakkan demokrasi terpimpin yang pertama adalah membentuk lembaga baru yaitu namanya Front Nasional. Melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang langsung diketuahi sendiri oleh Presiden Soekarno nih. Front Nasional tujuannya untuk apa sih? Untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita Undang-Undang Dasar tahun 45. Karena Presiden Soekarno ini merasa Indonesia belum sepenuhnya merdeka karena masih ada satu wilayah yang masih dalam cengkraman Belanda, yaitu wilayah Irian Barat. Yang kedua adalah melakukan regrouping kabinet nih berdasarkan ketetapan Presiden nomor 94 tahun 1962 tentang pengintegrasian lembaga-lembaga tinggi negara dengan eksekutif, yaitu ada MPR, DPR GR, DPA, MA. Lembaga ini langsung dipimpin oleh Presiden Soekarno nih. Tadi Front Nasional juga dipimpin Soekarno, kemudian regrouping ini juga dipimpin oleh Soekarno. Makanya dalam demokrasi terpimpin ini dikenal dengan yang namanya aktor tunggal ya, karena semua pimpinan pemerintahan itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Selain itu juga Presiden Soekarno membentuk lembaga baru namanya Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi atau MPPR. Nah, ditetapkan melalui penetapan Presiden nomor 4 tahun 1962. Kekuatan politik antara tahun 1960 sampai dengan 1965 terpusat nih di tangan Presiden. Beliau menjadi aktor tunggal dalam pemerintahan Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus tahun 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan Resopim nih. Apa itu Resopim? Revolusi Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional. Nah, tujuannya apa nih dibentuk Resopim? Tujuannya untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. Resopim ini nantinya dipimpin oleh Panglima Besar Revolusi yaitu Soekarno nih. Dipimpin lagi nih sama Soekarno. Selanjutnya Soekarno mengeluarkan gagasan nih namanya Nasakom. Apa itu Nasakom? Nanya nasionalis, hanya agama, dan terakhir komunis. Gagasan Nasakom ini dimanfaatkan oleh PKI untuk mengatur atau memperkuat kedudukannya dalam percaturan politik di Indonesia. PKI berhasil meyakinkan nih kepada Presiden Soekarno bahwasanya PKI satu-satunya pendukung utama pemerintah Republik Indonesia. Kemudian TNI Angkatan Darat tidak bisa tinggal diam, menyerukan agar menangkap DNID dan melarang penerbitan Harian Rakyat. Harian Rakyat ini adalah koran atau majalah yang dimiliki oleh PKI. Tetapi kemudian
Presiden Soekarno membela PKI dengan melarang TNI untuk melakukan tindakan apapun terhadap PKI. Perseteruan antara TNI AD dan PKI ini memuncak pada tahun 1964. PKI disudutkan dengan ditemukannya dokumen rahasia milik PKI tentang resume program kegiatan PKI. Dalam dokumen tersebut, PKI berencana akan melancarkan perebutan kekuasaan, tetapi kemudian DNI menyangkal dan menyebutnya sebagai dokumen palsu. Perseteruan yang terjadi akhirnya dapat diselesaikan oleh Presiden Soekarno karena mereka, para pimpinan negara ini fokus dalam penyelesaian konflik konfrontasi dengan Malaysia. Dari urean-urean tadi kita bisa melihat ya bahwasanya dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin ini banyak sekali penyimpangannya. Apa saja sih? Yuk simak ya. Yang pertama adalah pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup melalui TAP MPR nomor 3 tahun 1963 nih. Ini tidak sesuai nih. Nah, yang kedua, membentuk MPRS. Soekarno mengangkat MPRS dengan syarat nih harus setuju dengan manipol yang seharusnya dilaksanakan melalui pemilu. Seharusnya MPR ini tidak tunduk nih dengan presiden karena kedudukannya presiden itu menurut Undang-Undang tahun 45 itu di bawah MPR, bukan di atas MPR. Dan yang ketiga adalah membentuk DPAS yang langsung diketuai oleh Presiden Soekarno. Yang keempat adalah pembubaran DPR hasil pemilu tahun 1955 karena DPR menolak RAPBN. Kemudian Presiden Soekarno membubarkan nih DPR hasil pemilu dan diganti menjadi DPR GR. GR-nya ini adalah gotong royong ya. Oke, tindakan ini kemudian sangat bertentangan nih dengan Undang-Undang tahun 45. Presiden Soekarno tidak dapat membubarkan dan membentuk DPR. Karena DPR ini harusnya dipilih juga melalui pemilu. Oke. Penerapan demokrasi terpimpin yang awalnya ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik berdasarkan pada permusyawaratan dan perwakilan justru menjadi presiden yang berkuasa nih, menjadi aktor tunggal. Nah, kalian bisa mengambil hikmahnya ya. Apa sih kelebihan dan kekurangan dari demokrasi terpimpin. Oke, pembahasan mengenai demokrasi terpimpin ini sudah selesai. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas mengenai politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin, yaitu konfrontasi ya, konflik dengan Malaysia dan pembebasan Irian Barat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.